Selamat datang di Bola Jimbul. Bisa diangkut gratis. Barcelona rayu Virgil van Dijk. Butuh peremajaan. Man City siap rekrut Florian Wirtz. Man United siap pulangkan Harry Kane. Pertandingan pertama, Timnas Indonesia U20 dihajar Iran. Roma ditahan imbang Porto. John Duran cetak 2 gol. Ketertarikan Barcelona terhadap kapten Liverpool Virgil van Dijk telah menggemparkan dunia sepak bola. Menurut laporan dari media Spanyol El Nacional, raksasa Katalan tersebut tengah menjajaki cara untuk mendatangkan bek Belanda tersebut dengan status bebas transfer musim panas ini. Karena diketahui bahwa Liverpool belum juga mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengannya, yang membuat spekulasi terus bermunculan mengenai masa depan bek asal Belanda itu. Direktur olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan tengah memantau situasi Van Dijk. Dengan Barcelona mempertimbangkan untuk membuangkan Ronald Araujo yang sedang memiliki banyak peminat dari klub lain, penjualan Araujo yang potensial dengan harga sekitar 60 juta euro dapat memperlancar perekrutan pemain baru ke Katalan. Sementara itu, Liverpool tetap tenang menghadapi situasi kontrak sang kapten, karena bek berusia 33 tahun itu sebenarnya terbuka untuk bertahan di Anfield, tetapi ia menginginkan kejelasan tentang perannya dalam skuad musim depan. Dengan kemungkinan The Reds akan merekrut bek tengah baru pada musim panas nanti, pemain asal Belanda itu ingin memahami bagaimana menit bermainnya akan diatur. Surat kabar marka via Sport Witness melaporkan bahwa Arsenal akan berusaha mendatangkan Ferran Torres dari Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang. Torres sempat dikaitkan dengan kepindahannya dari Katalan pada bursa transfer Januari ini. Tetapi Barcelona pada akhirnya memutuskan untuk tidak menjualnya terlebih dahulu. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengenal baik pemain tersebut sejak ia masih di Manchester City. Ia juga telah berupaya merekrut pemain tersebut pada bursa transfer musim dingin ini. Usai kehilangan Gabriel Jesus dan Bukayo Saka akibat cedera, Torres menunjukkan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, yang memungkinkannya mengecoh para pemain bertahan dengan mudah. Keterampilan teknisnya terlihat jelas dengan kontrol bola dan dribble yang sangat baik, terutama di ruang sempit. Kendati ia bukan merupakan pilihan utama di bawah komando Hansi Flick, namun Torres telah mencetak 10 gol 3 assist dalam 25 pertandingan sejauh ini di semua kompetisi, yang membuktikan bahwa penyerang berusia 24 tahun itu memiliki potensi yang masih bisa dikembangkan jika mendapatkan menit bermain reguler. Usai menyelesaikan bursa transfer Januari yang sibuk, Manchester City kini beralih kepada gelandang serang milik Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Fraser Fletcher melaporkan pada Team Talk bahwa Florian Wirtz kembali muncul sebagai target transfer potensial musim panas bagi Manchester City. Telah diketahui bersama, tim besutan Pep Guardiola sedang mencari pengganti Kevin De Bruyne yang performanya sudah turun karena termakan usia. Dan tak bisa dipungkiri, nama Florian Wirtz kembali muncul usai ia dinilai sebagai playmaker muda terbaik di dunia sepak bola saat ini. Namanya semakin dikenal usai sukses membawa Bayer Leverkusen merengkuh gelar pertama Bundesliga mereka pada tahun lalu. Ia juga menjadi pemain penting timnas Jerman dalam gelaran Euro 2024 dan mampu mencapai babak perempat final sebelum dikalahkan tim juara Spanyol. Di musim ini saja, pemain berusia 21 tahun itu telah mencetak 15 gol dan 12 assist dalam 34 pertandingan di semua kompetisi bersama Leverkusen. Namun, pihak manajemen Bayer tentu tak tinggal diam saat mengetahui banyak tim elit yang menginginkan Wirtz. Kendati kontraknya masih akan berakhir pada Juni tahun 2027, pihak klub kini tengah berusaha menawari kontrak baru kepada sang pemain dan memagarinya dengan klausul pelepasan bernilai fantastis. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan merupakan penggemar berat striker Bayern Munich, Harry Kane. Masa depan Kane bersama Bayern menjadi tidak pasti setelah terungkapnya klausul penebusan di dalam kontraknya. Striker tersebut telah menolak untuk mengaktifkan opsinya untuk hengkang musim panas ini, dan ia baru bisa tersedia dengan harga 65 juta euro pada tahun 2026. Surat kabar asal Jerman, Bild, menyatakan Kane secara khusus menegosiasikan klausul-klausul ini untuk memfasilitasi kemungkinannya kembali ke Liga Primer Inggris, karena ia masih mengincar rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di sana. Berita mengenai potensi kembalinya Kane ke tanah Britania telah menghidupkan kembali hubungan dengan United, yang berulang kali mengejar tanda tangan penyerang Inggris tersebut sebelum kepindahannya ke Bayern. Seperti yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano, salah satu pemilik United, Ratcliffe, adalah penggemar berat Kane, meskipun ada penerimaan bahwa setan merah saat ini sedang mencoba bergerak ke arah yang berbeda di bursa transfer. Striker Bournemouth asal Ghana, Antoine Semenyo, tengah menikmati musim yang luar biasa di Liga Primer. Performa apiknya pun tak luput dari perhatian, dengan Chelsea dilaporkan tengah mempersiapkan tawaran besar untuk mengamankan jasanya. Menurut Vicahes, The Blues tengah mempertimbangkan tawaran sebesar 50 juta euro untuk pemain berusia 25 tahun itu.
Dengan 23 penampilan musim ini, Semenyo telah mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist, mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam serangan Bournemouth. Diketahui, ketertarikan Chelsea bermula dari keinginan untuk menyuntikkan energi baru ke lini depan mereka. Staf pelatih di Stamford Bridge memandang Semenyo sebagai pilihan serba bisa yang dapat menghadirkan dinamisme dan gol di lini depan yang membutuhkan kesegaran. Kemampuannya beradaptasi di berbagai peran penyerangan sangat menarik bagi The Blues, yang ingin mengatasi kesulitan mereka baru-baru ini di depan gawang. Laporan dari Calcio Mercato menunjukkan bahwa Sandro Tonali adalah target transfer impian bagi Juventus di bursa transfer musim panas mendatang. Meski jendela transfer Januari baru saja berakhir, Bianconeri sudah menyiapkan langkah potensial untuk musim panas nanti. Salah satunya adalah kemungkinan memulangkan Sandro Tonali ke Italia jika mereka berhasil menjual Cambiaso dan Vlahovic. Mendengar kabar tersebut, agen dari Tonali baru-baru ini mengindikasikan bahwa kepindahan ke Serie A untuk lainnya pada musim panas nanti akan membutuhkan tawaran yang signifikan. Menanggapi hal itu, Juve dikabarkan siap untuk memasukkan nama Douglas Luiz, yang bisa diikutkan ke dalam kesepakatan dengan Newcastle United. Beralih ke cuplikan gol pertandingan kemarin. Cuplikan gol pertandingan pada Kamis malam dibuka oleh kekalahan timnas Indonesia U20 atas Iran dalam pertandingan pertama babak grup Piala Asia U20 di Cina dengan skor 3-0. 3 gol Iran dicetak oleh Hesam Nafari menit 5, Esmail Golizadeh menit 63, dan Mobin Dehgan menit 70. Leg pertama playoff 16 besar Europa League antara VCE Porto versus AS Roma berakhir imbang dengan skor 1-1. Zeki Celik membuka skor di akhir babak pertama sebelum Francisco Moura membalas di menit 67. Di Saudi, laga big match antara Al Ahly versus Al Nassr berakhir dengan kemenangan Al Nassr dengan skor 2-3. Striker anyar Al Nassr John Duran mencetak 2 gol di menit 32 dan 88, serta Aiman Yahya di menit 80. Sedangkan 2 gol balasan tuan rumah dicetak oleh Ivan Toney menit 78 dan Al Nabit di akhir laga. Lanjutan playoff babak 16 besar Liga Champions tersaji pada Kamis dini hari, mempertemukan AC Milan, yang harus tunduk atas Feyenoord Rotterdam dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang terjadi di laga kali ini dicetak oleh Igor Paixão saat kick-off babak pertama belum genap berjalan 3 menit. Wakil Italia lainnya, Atalanta, harus mengakui keunggulan wakil Belgia klub Brugge dengan skor 2-1. Di menit 15, Ferran Jutgla membuka keunggulan tuan rumah menjadi 1-0 sebelum Mario Pasalic berhasil menyamakan skor 4 menit sebelum jeda. Namun, keheningan publik tuan rumah akhirnya pecah di injury time akhir laga. Usai mereka mampu mencetak gol kemenangan melalui eksekusi penalti Gustav Nilsson. Terbang ke Skotlandia, Bayern Munchen berhasil mengalahkan Glasgow Celtic dengan skor 1-2 di leg pertama playoff 16 besar ini. Raksasa Jerman itu baru mampu mencetak gol di penghujung babak pertama lewat Michael Olise. Babak kedua berjalan 4 menit. Harry Kane berhasil gandakan keunggulan menjadi 0-2, sebelum satu-satunya gol dari tuan rumah lahir di menit 79 melalui Daizen Maeda. Pertandingan leg pertama berikutnya adalah kemenangan Benfica, yang sukses mengalahkan tuan rumah AS Monaco dengan skor 0-1. Gol tunggal raksasa Portugal itu dicetak oleh Evangelis Pavlidis di menit 48. Di waktu yang sama, Liverpool harus puas berbagi angka 2-2 atas rival kota Everton dalam laga tunda English Premier League pekan ke-15. Beto Betunkal sempat membuat fans tuan rumah bersorak di menit 11 sebelum Alexis Mac Allister menyamakan kedudukan 5 menit berselang. Bahkan The Reds justru berbalik unggul menjadi 1-2 lewat gol dari Mohamed Salah di menit 75. Sayangnya, kemenangan di depan mata Liverpool musnah usai James Tarkowski mencetak gol penyama kedudukan pada menit 90+8. Hasil imbang ini membuat Everton masih menduduki posisi ke-15 dengan 27 poin. Sedangkan Liverpool tetap berada di puncak klasemen dengan 57 poin. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!